lovely tribe. Oh my god. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kalian jauh lebih bahagia daripada hari yang kemarin. Itu yang aku harapkan. Dan setiap hari bisa rising the vibration, bisa lebih menaikkan vibrasinya, bisa jadi salah satu hal yang membahagiakan dunia ini dan juga semesta ini, oke? Ya, ini adalah another pick a card reading. Ya, aku seperti mendapatkan sebuah permintaan untuk melakukan ini karena ada sebagian di antara kalian yang aku merasa seperti ingin mengetahui, seperti ada sesuatu yang unfinished business, sesuatu yang kalian ngerasa kayak belum selesai, tapi kemudian semuanya harus berakhir begitu saja, oke? Ataupun, kalaupun kalian masih bersama-sama dengan orang ini, maka ada begitu banyak pertanyaan yang ada di kepala dan hati kalian, karena, ya, dia tidak cukup terbuka, atau kamu merasa kamu tidak bisa terconnected dengan orang ini, terconnecting dengan baik, dan akhirnya kamu mempertanyakan, apa isi hatinya yang terdalam sebenarnya? Oke, aku akan kasih kamu clue di sini. Mungkin disinilah spoilernya, mungkin disinilah kamu bisa mendapatkan jawabannya, ya. Tapi aku harus ingatkan, this is general reading, jadi nggak akan bisa 100% resonate. Semuanya adalah energi kamu yang di sini, karena ada begitu banyak orang yang akan memilih pile 1 dan pile 2. Di dalam 2 amplop yang antik ini, karena ini kan jadul banget ya, but I love it ya. This is so cute. Ini mengingatkan kita tentang bagaimana kisah atau perjuangan orang-orang zaman dulu ketika harus menyampaikan perasaannya, ketika harus ngerasa kangen tapi nggak bisa, belum ada lah, handphone masih mahal saat itu. Banyak orang gak bisa tiba-tiba ingin menghubungi seseorang lalu dia bisa dapatkan itu. Dia bisa telepon, SMS, chat gitu. Jadi kita harus bersyukur dengan kondisi yang sekarang, meskipun aku merasa banyak sekali yang melihat video ini dan ngerasa galau setiap kali seseorang yang kamu ngerasa kamu masih adore him or her, kamu masih menyimpan perasaan padanya, dan tiba-tiba lihat story-nya entah di Instagram, entah di WhatsApp gitu, dan kamu jadi galau karena itu. So, that's okay, karena aku juga merasa ada beberapa di antara kamu yang nonton video ini yang masih sering kepo, masih sering stalking. Kayak, enggak lah gue udah move on, tapi enggak, ujung-ujungnya kayak masih ada perasaan ingin tahu tentang dia lagi ngapain dan lain sebagainya. Tapi kali ini yang ada di dalam amplop ini adalah tentang isi hatinya yang terdalam, ya. Jika dia berusaha covering atau berusaha untuk menampakkan seolah-olah mungkin cuek dan lain sebagainya, betulkah dia benar-benar cuek atau justru ada sesuatu di balik itu sebenarnya? Oke? Pile nomor 1, amplop berwarna putih. Pile nomor 2, amplop berwarna coklat. Ya, dua-duanya aku suka, dua-duanya indah. Pilih yang intuisi kamu paling ingin untuk pilih. Ya, pakai intuisi kamu dan coba pejamkan mata. Kamu bisa pause sebentar videonya. Kamu bisa tarik nafas. Kemudian mana yang tiba-tiba ketika kamu pejamkan mata yang muncul dalam pikiran kamu? Apakah itu pile 1 ataukah itu pile 2? Oke, apakah itu amplop warna putih atau amplop warna coklat? Aku akan segera menuju ke pile 1 untuk melihat isi hati seseorang yang terdalam, ya, seseorang yang sedang kamu fokuskan dan kamu pikirkan ketika kamu menonton video ini. See you. Hai yang sudah memilih pile 1. Oke. Aku merasakan energi beberapa di antara kamu, kalian masih bersama, hanya saja kondisinya rumit, percintaannya rumit ya. Mungkin kalian banyak bertengkar, mungkin kalian banyak mempertanyakan, kenapa ya kita bersama, beberapa, oke, 1-2 orang atau grup kecil sudah menikah dengan orang ini, tapi kemudian banyak
rahasia, banyak hal yang membuat kamu merasa sepertinya aku nggak banyak tahu tentang siapa pasanganku gitu. Oke. Sudah ada pile dan aku sudah shuffle kartunya. Oke, ini untuk pile 1, kamu yang memilih ini. Kita akan taruh di sini. Oke. This is your pile, by the way. Forgiveness, okay. And also choose love. Aku merasa di sini ada begitu banyak kata maaf yang terucap dari mulut kamu untuk orang ini, ya. Karena di antara kalian ada begitu banyak konflik yang kalian sendiri sebetulnya geleng-geleng kepala kalau bisa gitu. Kenapa selalu ada saja bahan untuk jadi persoalan atau untuk jadi masalah, ya. Seperti yang aku sampaikan, beberapa masih dalam hubungan dengan orang ini. Hanya saja kondisinya melelahkan. Hanya saja kondisinya on off, oke? Hanya saja kondisinya seperti kayak nggak maju-maju gitu, kayak nggak bisa saling belajar untuk mencintai dan lebih memahami sehingga kemudian bisa naik step ke tahap berikutnya. Beberapa ada dalam pernikahan dan oke, aku merasa pasangannya menyembunyikan sesuatu atau dia menyembunyikan sesuatu sehingga membuat kamu merasa kok begini lagi gitu. Aku dapat energi itu ya. Dan yang kamu pilih sehingga kamu masih bertahan atau masih memilih untuk tidak melupakan atau mencintai orang ini adalah ya, kamu memilih cinta. You choose love ya. You always have choices dan yang selalu kamu pilih adalah cinta ya. Make yours with love ya. Kamu adalah pribadi yang sangat lovely. Kamu pribadi yang sangat penyayang, penuh cinta, penuh maaf gitu. Itu yang aku dapatkan. Kenapa kamu tidak segera move on dari orang ini? Ya, karena kamu begitu pemaaf dan kamu begitu besar mencintainya. Oke? Kamu punya the Knight of Wands here. Oke? The Ace of Wands. Oke? Queen of Cups. Pasanganmu di sini atau seseorang di sini yang sedang kamu fokuskan adalah orang yang keras kepala, ya. The High Priestess, oke. Seven of Cups. Aku merasakan energi keras kepala. Six of Cups. Tapi, ya, ada beberapa hal yang membuat kamu bisa melihat sisi positif dari orang ini. Misalnya, kalian berumah tangga dan kalian sudah memiliki anak, oke? Nine of Pentacles. Dia adalah orang yang cukup bertanggung jawab, oke? The Wheel, ya. Bagiku, hubungan kalian terasa seperti roller coaster, seperti roda yang tidak berhenti berputar. The Ten of Swords, oke? And then Four of Swords, ya. Nanti kita akan ambil ada beberapa pesan dari semesta di akhir, oke? Here we go. Ya, dia orang yang keras kepala, dia teguh pada pendiriannya, dan kadang-kadang yang menurut dia benar, oke? Meskipun kadang menyakiti hati kamu, itu tetap dia lakukan. Selagi dia merasa bahwa itu adalah hal yang tidak akan menyakitimu jika kamu tidak mengetahuinya, ya. Agak sedikit manipulatif memang, agak sedikit egois, ya. Atau egois, nggak usah pakai sedikit, ya. Dan dia orang yang suka sekali mengontrol, ya. Dia suka pegang kendali terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu. That's why aku merasa di sini beberapa dari kamu yang masih bersama dengan orang ini ada cinta di antara kalian, oke? Atau kamu baru saja berpisah dan lain-lain. Tapi aku merasa di pile ini ada cinta di antara kalian, tapi ada begitu banyak perbedaan, ada begitu banyak ketidakcocokan, ada gengsi yang begitu besar ya. Ini seperti tentang pertarungan harga diri. Ini seperti seseorang yang melakukan sesuatu di luar batas yang tidak bisa kamu terima, kemudian kalian berbicara atas nama ego dan harga diri. Terutama dia ya, orang yang kamu fokuskan ini. Dia punya banyak pilihan selain kamu. Dia merasa bahwa tanpa kamu dia bisa hidup sendiri. Dia bisa melakukan segalanya. Dia beberapa
tidak menghargai keberadaan kamu di sampingnya. Meskipun kamu tahu, kamu adalah satu-satunya yang ada di hatinya. Oke? Interesting. Ini menarik loh. Ya, dan ini untuk beberapa di antara kamu. Kamu sudah bersama dengan orang ini relatif lama ya. Jadi kalian sudah saling mengenal. Oke? Tapi kemudian kamu tiba-tiba dengan sikap dia yang seolah-olah dia tidak butuh kamu, seolah-olah dia punya seseorang di luar sana yang lebih baik dari kamu gitu. Karena ketidakcocokan kalian dan lain sebagainya. Men-trigger kamu, membuat kamu akhirnya menjadi sosok yang berdiri sendiri gitu. Mau nggak mau aku harus berdiri sendiri ya. Tapi di sini aku merasakan energi soulmate ya. Meskipun ada begitu banyak konflik, tapi semesta atau Tuhan sengaja mengirimkan dia dalam kehidupanmu sebagai sebuah pelajaran hidup ya. Sekali kamu bisa lulus, maka ya kalian bisa bahagia bersama. Oke? Aku merasa perbedaan-perbedaan itu cukup mendasar di antara kalian ya. Seperti perbedaan cara berpikir, perbedaan sesuatu yang tidak bisa diotak-atik lagi, restu dari keluarga beberapa, tapi itu pun hanyalah faktor dari luar yang kemudian membawa hubungan ini menjadi semakin rumit, complicated, oke? Roda terus berputar karena masing-masing seringkali berpegang teguh pada egonya masing-masing sehingga tidak ada jalan keluar ya. Dia pun yang dia rasakan adalah dia bingung. Dia mencintai kamu, oke? Dia sangat mencintai kamu dan mungkin kamu sebetulnya adalah satu-satunya yang ada di hati dia. Hanya saja kalian punya cara pandang, kalian punya cara hidup yang berbeda yang membuat kalian seolah-olah dalam sebuah hubungan tapi seperti berkompetisi. Ketika berdiskusi nggak nyambung atau justru berakhir dalam sebuah apa aku menyebutnya ya, seperti sebuah pertengkaran tapi tidak sampai yang teriak-teriak sih. Aku menyebutnya lebih kayak beradu argumen tapi kemudian ujung-ujungnya adalah harga diri masing-masing gitu. Oh nggak bisa, gue nggak bisa diinjek kayak gini, lo mau apa gitu. Tapi ada cinta di situ. Jadi ini yang bikin rumit, oke? Seseorang kemudian membuat batasan itu, ya. Dia beberapa kali mungkin meminta maaf, tapi kemudian dia mengulangi lagi kesalahan yang sama, minta maaf lagi, kamu maafkan, dia mengulangi lagi kesalahan yang sama. Karena sebetulnya dia mencintai kamu dengan tulus, tapi dia seperti aku dapat energi seseorang yang sedikit egois dan kekanak-kanakan, oke? Dia punya background keluarga di mana figur seorang ibu sangat berperan dalam kehidupannya dia, sehingga aku merasa di sini agak manja gitu, agak susah dihandle gitu, oke? The Ten of Swords. Ketika kalian berargumen, dia pun terluka gitu. Dia merasa setiap kali kalian berdiskusi tentang sesuatu kemudian berakhir dengan ketidaksepahaman, dia merasa kamu ingin ini yang dia rasakan ya, oke? Dia merasa kamu selalu ingin didengar, dia merasa bahwa kamu selalu ingin dominan, oke? Padahal yang sebetulnya terjadi adalah kalian sama-sama dominan, oke? Hanya saja seperti tidak menemukan di pasangan sesuatu yang sifatnya ideal, oke? Kalian disatukan oleh ketertarikan secara fisik dan seksual yang kemudian belum saling mengenal cukup dalam, belum saling tahu heart to heart, kebiasaan-kebiasaan buruk, tapi kalian sudah berani berkomitmen lebih jauh, oke? Sehingga banyak kekagetan, banyak surprise, banyak kejutan yang gak diduga ketika dalam sebuah hubungan yang lebih serius dari sebelumnya. Aku merasakan itu, oke? Dua-duanya sebenarnya merasakan sakit ini, tapi dua-duanya pun memilih bertahan, ya, karena ada cinta. Beberapa di antara kamu karena ada anak-anak, oke?
Dan seringkali pertengkaran yang membuat kalian berderai air mata, mungkin dia tidak terlihat sakit hati, bahkan ketika kamu menangis di hadapannya mungkin dia terlihat tidak peduli. Tapi ketika dia membalikan badan, kemudian mungkin dia pergi ke sebuah tempat meninggalkan kamu sendiri, dia pun merasakan rasa sakit itu. Seperti terinjak-injak harga dirinya, seperti sebuah perasaan yang dia merasa kalah dengan kamu. Mungkin jika kamu adalah perempuan lain, dia sudah tinggalkan gitu. Tapi karena kamu adalah kamu, dia memilih dalam hubungan ini meskipun meskipun dia pun sebetulnya tidak 100% bahagia gitu. Kalian ini adalah, aku nggak tahu ya, aku tidak akan menyebutnya karmik karena hubungan ini penuh dengan introspeksi diri, penuh dengan pembelajaran gitu. Dua-duanya sering menyendiri, kemudian bertanya apakah bisa hubungan ini berlanjut. Dia pun sama, dia pun melakukan itu ya. Yang tidak pernah bisa dia sampaikan padamu adalah bahwa dia sangat mencintai kamu, bahwa kamu adalah satu-satunya ratu atau raja di hatinya dia. Tapi kemudian dia harus terlihat tetap berwibawa, dia harus tetap terlihat harga dirinya tinggi ya. Kalau dia perempuan maka dia seorang the high priestess yang tidak mau harga dirinya terinjak-injak oleh apapun gitu. Kalau dia laki-laki maka dia adalah seorang the knight of wands yang keras kepala, yang egois, yang dia punya sifat yang tidak mau terlalu rumit memikirkan kamu dalam hubungan ini. Tapi perasaannya yang terdalam adalah dia mengagumi kamu sebagai orang yang selalu punya cara atau menemukan jalan untuk bisa sekuat kamu yang sekarang gitu. Ini mungkin yang tidak pernah terucap ya. Dia melihat kamu sebagai sosok yang luar biasa. Dia mengagumi kamu meskipun tidak pernah dia tampakkan dan mungkin tidak akan pernah dia tampakkan. Tapi tidak ada seorang pun wanita atau laki-laki siapapun di sini yang bisa menggantikan posisi kamu. Dia mengagumi sisi kamu yang itu. Jikapun kalian sudah berpisah, maka aku melihat ini sebagai akhir dari pergulatan panjang dalam sebuah hubungan ya. Kalian akhirnya give up dalam hubungan ini. Tapi sama, apa yang dia rasakan sama dengan kalian yang hingga saat ini masih dalam sebuah hubungan. Terus kalian tanya, apa nanti berarti hubungan kami akan berakhir? It's up to you, by the way. Betul-betul ini terserah kamu. Betul-betul di sini adalah tentang kalian ya. Komitmen itu, aku merasa di sini energinya kuat dalam pernikahan beberapa. Hubungannya cukup serius ya. Ini hubungan yang ketika di awal singkat terasa seperti jalannya lurus dan mulus, tapi kemudian ketika sudah di tahap yang lebih serius, ujiannya baru datang bertubi-tubi, silih berganti. Dia juga ingin berterima kasih seandainya bisa, karena kamu selama ini sudah mencintainya, kamu selama ini sudah merawat dia, kamu selama ini sudah memberikan kasih itu kepadanya. Dan dia menghargai itu. Tapi dia tahu bahwa ini saatnya untuk sebuah perubahan, baik untuk kamu maupun untuk dirinya. Sehingga mungkin di antara kalian yang berpisah, ini seperti roda kehidupan roller coaster yang akhirnya selesai ceritanya. Kamu akhirnya jadi sosok yang mandiri. Beberapa masih dalam hubungan ini tapi sedang berusaha untuk mandiri. Aku merasakannya seperti itu. Ya, the Six of Cups. Beberapa masih bertahan dengan orang ini karena kalian punya anak-anak, Atau kamu sekarang yang sudah berpisah dari orang yang manipulatif ini, kamu punya anak-anak yang membuat kamu kuat sampai sekarang, ya. Let's see. Ini adalah pesan semesta untuk kamu, ya. You are already doing it. Ini untuk kamu, Stop overthinking karena itu yang sepertinya potensinya terjadi, Kamu menjadi overthinking terhadap orang ini karena yang bisa kamu lakukan adalah bukan lagi berusaha untuk menjalin komunikasi, menjalin sesuatu, karena
Aku tahu kamu merasa lelah dengan dia, ya. Kamu merasa apapun yang kamu sampaikan, seberapapun kamu berusaha menjelaskan, kayaknya dia nggak ngerti-ngerti, ya. Dan dia juga nggak berusaha mengerti. Seperti misal kamu berderai air mata, mungkin dia justru akan nunjuk muka kamu. Apa kamu mau bikin jadi rumit ya? Kayak gitu. Oke. Dan itu yang tidak kamu inginkan, sehingga kamu membuat batasan itu. Kamu merasa kamu sudah cukup mengkomunikasikan isi hati kamu. Kamu merasa, ya, sudah cukup bagiku menjelaskan kepada kamu tentang apa saja. Jadi aku akan stop overthinking dan aku akan fokus dengan kebahagiaanku sendiri. Oke? Ya, channeling and uplifting humanity. Kamu yang memilih pile 1, kamu punya jalan hidup untuk berada di jalan kemanusiaan, menolong lebih banyak orang, oke? Lebih terkoneksi dengan banyak orang. Barangkali kamu menghadapi situasi yang sangat sulit dalam kehidupan kamu sehingga kamu menjadi orang yang matang, kamu dewasa, dan akan ada begitu banyak orang yang terinspirasi oleh kisah kamu ini karena kamu kuat, ya. Kamu sudah mengalami kepahitan-kepahitan itu, ya, dan keep facing your true north. Hadapilah, ya. Hadapilah yang memang harus terjadi, ya. Hadapilah siapa kamu sebenarnya, untuk apa dan tujuan apa kamu lahir ke dunia ini. Untuk misi apa jiwa kamu ada dan hadir di dunia yang sekarang. Aku merasa memang ada banyak yang memilih pile ini adalah orang-orang yang nantinya kalau belum kamu lakukan, mereka punya jiwa kemanusiaan yang tinggi sekali, atau kamu punya jiwa kemanusiaan yang tinggi sekali. Sehingga kalian yang memilih pile 1, amplop warna putih, kalian adalah orang yang paling gak bisa melihat ketidakadilan. Kalian gak bisa melihat orang susah. Kalian gak bisa melihat ya, seseorang tidak berdaya, ya. Kalian punya jiwa yang besar untuk memaafkan. Tapi ketika luka itu terlalu sering dan berkali-kali terjadi kepadamu, disebabkan oleh satu orang yang ini nih, oke, ya akhirnya akan membuat kalian, oke, this is enough, gitu. Kamu gak akan bisa lebih dari yang ini. Kamu gak akan bisa melakukan hal buruk padaku yang lebih dari yang sudah kamu lakukan, gitu. Oke? Look at that. Kamu dapat surrender to the divine full moon. Oke? Ini adalah pesan dari semesta bahwa kesulitan kamu yang kamu hadapi sekarang, pasrahkan kepada semesta. Pasrahkan kepada Tuhan. Kamu sudah bekerja keras dalam hal ini. Kamu sudah melakukan bagian kamu. Maka sekarang adalah bagian dari Tuhan, bagian dari semesta tentang apa yang baik untukmu. Oke? Itu yang aku rasakan, ya. Dan satu hal lagi yang penyesalan yang ingin disampaikan oleh orang ini, ya. Sebuah penyesalan yang mendalam karena pernah menyakitimu atau sudah menyakitimu dan barangkali masih menyakitimu, gitu. Ada sebuah perasaan di mana dia merasa bahwa aku tidak seharusnya melakukan itu kepada orang sebaik kamu, gitu. Andai waktu bisa berputar, aku ingin mengulangnya, tapi hal itu tidak akan pernah dia tampakkan di depan kamu. Penyesalan itu mungkin beberapa kali, ya, ketika masalahnya kecil-kecil dia sering sekali minta maaf dan kamu pun memberi maaf. Tapi ketika semuanya sudah ada the tower di situ, sudah ada momen yang begitu menggemparkan di antara kalian, maka and then semuanya kayak everything is kamu juga berusaha untuk tidak memanifestasi dia lebih dari yang seharusnya, gitu. Oke. Pile 1, jiwa besar kamu akan menuai kebahagiaan kamu di depan. Oke. Sikap kamu yang selalu memilih untuk mengedepankan cinta akan menjanjikan sebuah hadiah dan kejutan yang indah dari semesta, dari Tuhan. Ya, spirit guide kamu mau bilang mereka selalu berada di samping kamu. Jangan menyerah, ya. Jangan menyerah untuk menemukan cinta, terutama cinta dari dalam diri kamu sendiri, bukan cinta dari orang lain saja. Oke. Pile 1, kalau kalian ketika di awal tadi ada sempat kepikiran mau lihat pile 2, kamu boleh lihat pile 2 sebentar untuk tahu apakah ada energi kalian di sana. Oke? Thank you anyway. Take care, guys.
Hai, 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 pile nomor 2. Ini adalah amplop yang kamu pilih. Ada apakah dalam sana? Untuk pile ini, aku merasa kalian sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi. Tadi di pile 1 masih ada beberapa yang dalam hubungan, tapi untuk pile 2, no, no, no. Aku tidak melihat ada di antara kalian yang masih dalam sebuah hubungan, ya. This is like spiritual connection, by the way. Energinya begitu. Kita akan lihat apakah betul atau tidak, ya. Ya. Kalian, kalian berdua, kamu dengan orang yang kamu pikirkan ketika kamu memilih pile 2 ini adalah kalian ini dua sejoli yang saling memahami sesuatu yang di luar biasa gitu. Sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang spesial ya, magical gitu. Aku melihatnya kayak gimana ya? Kalian ini adalah dua orang yang sangat terkoneksi, sangat terhubung, bahkan mungkin kalian sering mimpiin satu sama lain. Kalau kamu sering mimpiin dia, maka kamu pengen tahu apakah dia seperti itu, melakukan hal yang sama, maka iya, Beberapa, this is forbidden love, Beberapa di antara kamu ini adalah tentang cinta terlarang, ya. Mungkin dia sudah menikah dan kamu belum, atau justru sebaliknya. Tapi aku merasakan energi itu, ya. Dan kalian sempat menghabiskan quality time together, waktu yang berkualitas bersama-sama. Kalian kayak punya dunia sendiri kalau kalian lagi bareng-bareng, Kalian nggak perlu banyak effort kayak harus pesta atau harus sesuatu yang makan di restoran yang pakai romantisan gitu, enggak. Kalian bersama itu buat kalian adalah sudah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bisa membuat kalian kayak nggak inget waktu, kalian pengen terus bareng-bareng sama dia, dan bondingnya kuat banget, koneksinya kuat banget, cintanya besar banget. Hanya saja, ya, aku merasa sebagian besar yang memilih pile ini, dia adalah your twin flame. This is so tough, by the way, Dan ketika dia adalah twin flame kamu, maka kamu harus sadari bahwa kehadirannya dalam kehidupan kamu adalah agar kamu tahu pelajaran hidup yang harus kamu ambil, ya. Alih-alih berpikir tentang kapan kalian bersatu, kalian ini adalah ya satu jiwa yang sebetulnya nggak perlu dijelaskan kalau seandainya kalian bersatu akan seindah apa, tapi tantangannya begitu besar, ya. Kita akan lihat. Ini kartu pertama kamu, the Three of Wands. Kalian tidak sedang bersama. Kalian berpisah jarak, ya. Bisa berpisah pulau, berpisah kota, berpisah negara bahkan, Jadi dia ini adalah seseorang yang meskipun jarak kalian ini begitu jauh, tapi kalian begitu dekat dalam doa dan dalam hati gitu. Dia mau bilang kalau seandainya bisa, dia masih melihat kamu, dia masih memikirkan kamu. Hanya saja dia tidak sanggup melewati samudra itu, gitu. Samudra ini di sini adalah tantangan. Dia tidak sanggup untuk meruntuhkan apa yang sudah dia punya sekarang untuk datang kepadamu. Dia tidak punya keberanian itu, dan ya, memang itu yang harus dia lakukan karena dia punya tanggung jawab yang besar atas kehidupannya dia. Mungkin beberapa bersama dengan orang lain, dan kamu pun punya tugas dalam kehidupan sekarang yang harus kamu lakukan. Kalian berjarak, minim komunikasi. Dia memantau kamu. Barangkali kalian hanya berteman melalui media sosial, entah itu WhatsApp ataupun Instagram ataupun apapun, di Facebook or Twitter. Dan dia beberapa kali ketika merindukanmu, dia akan ngecek, dia akan stalking your WhatsApp story, your Instagram story. Atau beberapa kali aku merasa kalian kayak ngeblok orang ini, kemudian dibuka lagi, blok lagi, buka lagi, kayak gitu. Atau dia yang melakukan itu. I just feel that. Yeah, the Tower. Seberapa sering kalian bersama?
seberapa itu juga semesta akan memisahkan kalian. Oke? Seberapapun kalian berusaha untuk melawan takdir, untuk bersatu lagi, semesta selalu punya cara untuk membuat kalian tidak bersama. Karena ada bisnis yang belum selesai. Kalian harus menyelesaikan tujuan dan tugas kalian masing-masing dalam kehidupan ini. Dia sangat mencintai kamu. Dia sampai sekarang masih memikirkan kamu, ya. Dia seringkali melihat keindahan sebagai kamu. Jadi kalau dia ingat yang indah-indah, maka salah satu hal indah yang ingin dia ingat adalah kamu. Karena dia pernah berangan-angan, dia pernah bermimpi untuk menghabiskan waktu hingga tua bersama dengan kamu, untuk memiliki anak-anak yang lucu bersama dengan kamu, ya, untuk bahagia bersama hingga tua dan hanya maut yang memisahkan. Dia pernah punya perasaan itu. Dan apakah sekarang masih? Masih, ya. Oke. Dia masih punya perasaan itu, tapi itu dia pendam jauh-jauh. Makanya tidak heran kalau dia masih sering memimpikan kamu. Oke. Beberapa di sini ini juga dia atau kamu yang sudah berkeluarga, tapi kalian tidak bisa mengingkari perasaan ini. Aku tidak bilang bahwa ini bagus. It's just the feeling, oke? Ini hanya sebuah perasaan yang tidak bisa dibohongi, ya. Hanya sampai di situ saja. Tidak ke sebuah hubungan yang terlarang yang dilanjutkan gitu. Mungkin beberapa di antara kamu dulu pernah melakukan itu, ya. Berusaha untuk melewati pagar, melewati batas, tapi kemudian kalian tersadar bahwa seberapa kuat kalian melawan aturan, oke. Seberapapun kuatnya kalian saling mencintai dan seberapapun tulusnya rasa ini, jika dibangun di atas sebuah kebohongan, maka hasilnya tidak akan baik. Jadi sadarilah bahwa ya, ini memang harus terjadi, oke? Dia mencintai kamu. Dia selalu berharap kamu ngabarin, atau kalaupun seolah-olah dia mungkin ngeblok kamu, dia tidak mau terhubung dengan kamu, hanya agar dia tidak ingat lagi tentang kamu, ya. Jadi bukan karena dia membencimu atau bukan karena apapun, tapi dia tahu ketika kamu datang, dia susah mengendalikan perasaannya dan susah untuk bilang enggak. Sehingga daripada dia akhirnya harus melakukan kesalahan yang sama untuk bersama-sama dengan kamu lagi, toh belum dapat restu juga dari semesta, maka ya shortcut yang dia lakukan adalah blok. Sesekali dibuka untuk melihat kamu, blok lagi, oke? Betapa galaunya orang ini, oh my god. Dia memanifestasi kamu secara tidak langsung. Ya, twin flame, oke. Dia adalah kaca kamu, ya. Seperti kamu ngaca, ya. Kalian punya banyak kesamaan. Kalian bisa ngobrolin apapun dan kalian nyambung, dan getaran itu ketika kalian bersama tidak tergantikan. Seperti ada perasaan yang joy, damai, bahagia, pokoknya bahagia terus. Kalau bahagia banget gitu. Tapi kalau udah sedih, drop banget. Oke. Look at that, 10 of Cups. Punya 10 of Pentacles dan 10 of Cups. Ada anak-anak di sini aku melihat. Oke. The world, ya, kalian terpisah, oke. Baginya kamu adalah inspirasi. Mungkin kamu tidak melihatnya, tapi salah satu hal yang memotivasi dia untuk berkarir, untuk meraih kesuksesan adalah kamu, ya. Dia nggak mau kalah dari kamu. Seperti kamu adalah pecutnya, gitu. Seperti kamu adalah yang bisa nge-trigger dia untuk jadi seseorang yang lebih baik, gitu. Ya, dia ngerasa bahagia dan dia selalu ingat masa-masa indah bersama dengan kamu. Oke. Kalau kalian belum bertemu dengan orang ini seperti sebuah mimpi yang dia nggak mau bangun karena mimpi itu terlalu kuat dan terlalu indah. Oke. Ya, dia memimpikan kamu. Oke. Ini adalah tentang dia yang setiap kali dia datang ke kamu atau setiap kali dia merasa dia merindukan kamu, maka yang muncul adalah perasaan bersalah dalam dirinya. Dia merasa dia tidak cukup becus untuk mengontrol hatinya, sehingga dia merasa bagi dirinya sendiri dia merasa seperti jiwa muda, anak muda yang masih
yang masih belajar, yang masih nggak tahu harus ngapain. Dan dia tidak suka perasaan itu, oke? Dia tidak suka sebuah perasaan di mana dia merasa tidak berdaya terhadap hatinya. Kalau bisa, aku akan mengontrol hatiku sehingga aku nggak ingat sama kamu, gitu. Dia ingin sekali, setiap kali teringat kamu mengatakan itu kepada dirinya, oke? The world, ya. Seperti kalian akhirnya bikin batasan. Kamu juga bikin batasan karena kamu tahu bahwa susah dan sulit sekali, rumit sekali. Bersama dengan orang ini begitu rumit. Kemudian dia juga merasakan hal yang sama sehingga kalian buat batasan untuk tidak berkomunikasi. Meskipun kalian selalu saling memikirkan, kamu ada di pikirannya dia ada di pikirannya kamu ada di hatinya, dan dia ada di hati kamu, ya kan? Oke, the Five of Swords, ya mungkin ini beberapa di antara kamu. Dia merasa bahagia bersama dengan kamu, tapi kemudian dia tahu bahwa ada begitu banyak konflik juga ketika bersama dengan kamu, ya. Beberapa mungkin kalian berbeda dalam hal kepercayaan, beberapa mungkin berbeda dalam hal keyakinan terhadap sesuatu, dan kalian tidak dalam satu energi yang selaras, gitu. Energinya belum selaras sehingga apapun yang dilakukan, ya akan berujung pada konflik dan konflik, berpisah lagi, bersatu lagi, berpisah lagi. Seberapapun kalian sering berusaha untuk memaksakan kondisi, maka lebih baik Star Mother, pesannya untuk kamu adalah Star Mother. How can you mother yourself? Seorang ibu selalu merawat, seorang ibu selalu memahami, penuh kasih, penuh cinta kepada diri sendiri, oke? Bukan kepada dia, bukan. Kamu fokuslah dengan dirimu sendiri dulu, ya. Sisterhood of the Rose, wow, you have mother and you have sisterhood, ya. Beauty and devotion, mystic teacher. Kamu mungkin tidak tahu bahwa bagi orang ini kamu adalah teacher. Kalian adalah satu sama lain, kalian adalah dua orang yang saling memberi pelajaran, gitu. Dan dia pun menyadari itu. Dia belajar dari kamu banyak banget. Dia menganggap kamu adalah guru terbaiknya dia. Wow, andai dia bisa mengatakan itu. Beberapa mengatakan itu. Oke? Ya. Dan ya, kamu juga merasa dia ngajarin kamu banyak hal. Sadar tidak sadar, suka tidak suka. Tapi pada akhirnya rasa sakit hati, kepahitan itu yang menempa kamu, dan sampai pada titik yang sekarang kamu masih bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Oke? Ada dia dalam perjalanan hidup kamu, dan kamu harus mengakui bahwa dia mengajarkan sesuatu. Entah itu tentang sabar, ikhlas, memaafkan, melepaskan, menerima bahwa ada sesuatu yang sangat kita inginkan di dunia ini, tapi tidak bisa kita miliki karena Tuhan punya rencana yang lebih besar, Tuhan punya rencana yang lebih indah untuk kamu. Show the world the real you, full moon in Aquarius, ya. Tunjukkan pada dunia siapa kamu. Raih mimpi-mimpimu, raih cita-citamu, dan your twin flame, dia akan melihatnya, dan dia pun akan berlomba-lomba dengan kamu. Dia pun akan mendapatkan kesuksesan itu karena dia terinspirasi oleh kamu. So, tidak perlu terlalu fokus kenapa tidak segera bersatu dengan my twin flame. I really love him or her, I really miss him or her, gitu. Yeah, we do. Semua terjadi pada kita, oke? Bahwa tidak bisa bersatu saat ini bukan berarti akhir dari segalanya, oke? Dan kamu diminta oleh Tuhan untuk lebih fokus terhadap diri kamu sendiri. Cita-cita kamu, mimpimu, wujudkan, oke? Yang lain biarlah mengikuti. Let it flow, oke? Oh, nice. Terima kasih sudah membawa energi ini padaku. Pile 1 dan Pile 2. Aku berharap dimanapun kalian berada, kalian selalu penuh dengan cinta, kalian selalu penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Dan yeah, take care guys. I'll see you on the next video. Jangan lupa comment, ya, like, subscribe. Komentar kalian akan selalu aku baca. Jadi biarkan itu menjadi harapan-harapan yang bagus dari kamu. Biarkan itu menjadi
cara kamu memanifestasi cita-cita kamu, ya. Tulis harapan kamu. Aku bisa merasakan energinya. Thanks again. Goodbye for now.